Salam, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudari untuk satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita terambil dari 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat kita berdoa, tentu kita berharap semua doa kita didengar dan dikabulkan Tuhan. Namun kenyataannya, tidak semua doa kita dikabulkan Tuhan. Alkitab mencatat tentang seorang yang bernama Yabes yang setiap permohonan doanya dikabulkan Tuhan. Karena itu, banyak orang yang menjadikan doa Yabes ini sebagai doa pergumulan. Tetapi ingat, doa Yabes bukan mantra yang asal dihafal, diucapkan sama persis, lalu menunggu hasilnya. Doa Yabes sesungguhnya lahir dari pergumulan hidup yang tidak mudah atau tidak ringan. Doa ini lahir dari keadaan hidup yang sulit dan berat. Seperti apa latar belakang kehidupan Yabes? Kita bisa lihat dan gali dari cerita singkat tentang pemberian nama untuk Yabes dan arti namanya. Kebiasaan atau tradisi orang Israel, hal pemberian nama terhadap seorang anak didasarkan atas peristiwa yang terjadi atau keadaan tertentu pada saat kelahirannya, atau pergumulan apa yang dialami orang tua dan keluarga saat itu. Jadi, nama seseorang adalah sebuah kesaksian. Nama itu akan selalu mengingatkan tentang cerita di balik pemberian nama tersebut. Nama Yabes berarti kesakitan, penderitaan, duka cita, juga tekanan batin. Nama Yabes diberikan ibunya sesuai dengan penderitaan hebat dan pergumulan berat menjelang kelahiran anaknya. Bagi orang Israel, nama Yabes sama sekali bukan kebanggaan, justru nama yang dihindari. Jadi, Yabes dikenal dan diingat sebagai yang menyebabkan penderitaan dan kesakitan ibunya. Yabes menjadi seorang yang selalu dibayang-bayangi atau dikaitkan dengan masa lalu yang buruk dan nasib yang buruk. Tetapi doa Yabes menunjukkan bahwa ia sungguh mengenal dan percaya pada Allah-Nya. Apapun pandangan penilaian sesama tentang hidupnya, itu sama sekali tidak melemahkan imannya. Ia percaya masa lalu tidak menentukan nasib masa depannya. Nasibnya dalam rancangan Tuhan. Masa depannya diatur Tuhan. Doa Yabes adalah permohonan agar Tuhan mengubah keadaan hidupnya, agar ia tidak mengalami nasib sesuai namanya. Doa ini lahir dari pergumulan batinnya tentang keadaan hidupnya, juga pandangan buruk sesama tentangnya. Doa yang lahir dari iman ini didengar dan dikabulkan Tuhan. Tuhan membuat masa depan Yabes
bertolak belakang dari arti namanya. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, milikilah iman seperti Yabes. Meskipun kenyataan hidup kita sulit, meskipun sesama punya pandangan buruk tentang hidup kita dan merendahkan kita, sesama tidak melihat sesuatu yang dapat dibanggakan dalam hidup kita, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan belum selesai dengan kita. Tetap berpengharapan bahwa Tuhan yang pegang hari esok mampu membalikkan keadaan kita. Jangan tinggal dalam penyesalan dan ratapan tentang masa lalu atau keadaan sulit yang dihadapi. Tetap berjuang dan berdoa seperti Yabes. Tetap setia bekerja bagi Tuhan. Tuhan memberkati pergumulan kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah meneguhkan iman kami. Tuhan mengenal kami dengan pergumulan kami masing-masing. Kami mengaku seringkali kami hanya fokus pada masalah-masalah dan tantangan serta pergumulan yang kami anggap berat. Firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang mampu mengubah pergumulan menjadi berkat. Kami percaya hidup kami akan Tuhan pulihkan dan ubahkan. Masa depan penuh harapan akan menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk memaknai lebih lagi firman Tuhan dalam hidup dan pergumulan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Salam.